kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berkah, amin Allahumma amin. Potongan video tadi yang saya tampilkan di awal itu adalah salah satu ceramah yang tegas dan sampai ngumpat teman-teman dari Habib Bahar. Jadi jangan difahami sampai situ saja ya. Ini tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sekarang kalau ada ustadz kiai dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, nggak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sesat akhirnya, nggak bener otaknya akhirnya. Setelah saya lihat dalam video panjangnya, Habib Bahar itu sebenarnya bermaksud untuk mentiadakan atau menafikan sifat-sifat kotor yang secara tidak langsung disandarkan oleh para penceramah, dai, ustadz atau kiai-kiai kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis cerita tentang pembelahan dada Nabi kemudian dibersihkan hatinya. Nah itu, sehingga menurut beliau ini enggak layak seperti ini, karena Nabi itu mulai dari awal itu tidak ada hal-hal kotor yang nempel kepada Nabi. Setelah saya analisis, sepertinya Habib Bahar itu punya kesimpulan seperti itu melihat dari Maulid Simtuduror. Coba kita lihat di dalam Maulid Simtuduror halaman 35 itu ada ibarat seperti ini, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ahdan walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin. Malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad SAW itu tidak mengeluarkan kotoran dari hatinya, walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin, melainkan malaikat tersebut itu menambah kesucian atas kesucian yang sebelumnya. Nah itu mungkin yang menjadi tendensius dari Habib Bahar. Ya sebenarnya nggak masalah tentang apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, menafikan sifat-sifat kotor ataupun hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Nabi. Oke, ini nggak masalah. Cuman mungkin dari penyampaian Habib Bahar yang terkesan frontal sampai memaki-maki ustadz, kiai atau ulama-ulama yang lain yang tidak sepemikiran dengan beliau. Pada dasarnya maknanya ingin menyucikan Nabi, sama-sama ingin menyucikan Nabi. Cerita ini sendiri ini sebenarnya termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Kita tampilkan. Nah sebelum yang saya tampilkan itu ya sama teman-teman ceritanya, yaitu datang malaikat kemudian pada saat Nabi sedang bermain dibelah kemudian dikeluarkanlah alaqah. Faqala, kemudian malaikat berkata, hadza hadu syaitoni minka, ini adalah bagian setan darimu. Nah ini mungkin yang memantik makna yang berbeda-beda teman-teman ya. Karena dalam Maulid Al-Barzanji sendiri itu ungkapannya sedikit berbeda dengan Maulid Simtuduror, meskipun ya saya yakin ini maksudnya sama. Bismillahirrahmanirrahim, wa syaqqal malakani sadrahu syarif ladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyatan. Kemudian dua malaikat itu membedah dada Nabi Muhammad SAW dan dikeluarkanlah alaqatan damawiyatan, mungkin kita artikan sebagai segumpal darah yang hitam begitu. Wa azala minhu hadza syaitoni wa bisalji ghasalahu. Kemudian bagian-bagian setan itu dikeluarkan, dihilangkan oleh dua malaikat tersebut kemudian dicuci. Yang menjadi pembahasan serius di sini adalah pemaknaan hadza syaiton. Ini kira-kira maknanya apa? Coba kita cek dulu di dalam kitab Madarijus Su'ud. Ini syarahnya Maulid Al-Barzanji di halaman 24. Bisa lihat teman-teman lihat ya. Ada qauluhu hadzus syaiton,
Fa innatil kal alaqata hadzu syaiton min kulli mauludin yalqal waswasata fiha illa Isa alaihi salam. Yang dimaksud dari bagian setan itu memang ada segumpal darah. Ini memang sudah dibawa oleh setiap anak yang lahir, dan ini memang bagian dari setan. Lalu isinya apa di dalam alaqah ini? Wa yakunu fiha al-haddu wal hikdu wasyahwatun nafsiyatu wasairul akhlaqir radi'ah. Di dalam alaqah ini nanti akan timbul sifat marah, kemudian dengki, kemudian syahwat nafsu, dan perangai atau etika-etika rendahan yang lain yang jelek lah, intinya begitu. Nah, itu adalah makna hadzu syaiton atau alaqah versi daripada kitab Madarijus Su'ud, sarahnya Maulid Al-Barzanji. Sehingga apa ya, kalau misalnya alaqah ini terus ada pada Nabi, ini malah bisa menciderai dari sifat-sifat kenabian. Ya makanya perlu dibuang begitu, perlu disucikan dari diri Nabi. Selain itu teman-teman ya, dalam kitab Mirqatul Mafatih ini ketika memaknai alaqatan itu apa? Yaitu daman ghalidhon, darah yang sudah mengeras begitu, menggumpal. Wa huwa ummul mafasid wal ma'asi fil qalbi. Makanya alaqah ini adalah sumber daripada kerusakan-kerusakan maksiat yang ada di dalam hati. Jadi ya ibaratnya begini teman-teman, di dalam hati itu ada sebuah darah gumpal titik, disitulah sumber daripada kemaksiatan, sumber dari kerusakan, sumber dari akhlak yang jelek. Jadi di situ sumbernya, setirnya itu di situ, senternya itu di situ. Nah itu yang dibuang dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malaikat itu berkata, fakola hadza hadzu syaiton minka ai nasibuhu laudama ma'aka. Ini adalah bagian setan, andaikan bagian ini terus nempel pada diri Nabi Muhammad, maka setan bisa mengambil menguasai Nabi Muhammad dari sudut situ gitu loh. Gampangnya begini teman-teman, hadzu syaiton ini kita maknai pintunya setan yang bisa menggoda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pintu inilah yang kemudian harus dibuang agar pintu itu tertutup. Jadi setan tidak bisa menggoda Nabi. Itu makna ya versi kedua dari Mirqatul Mafatih. Kemudian lagi dalam kitab Mukammilu Ikmalil Akmal, ini milik Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Husaini, itu juga ada penjelasan mengenai makna alaqah ini apa. Masih di juz 1 di halaman 312 ada qauluhu fastakhraja minhu alaqatan. Hadhil alaqatu yahtamilu annaha al-juz'ul ladzi ya'liqu bihubbid dunya wa mailis syahawat wa ya'ridu lahu sahwu wan nisyanu wa ghairu dzalik. Ya, jadi maknanya alaqah ini ihtimal 50-50, bisa jadi maknanya adalah bagian tubuh yang berhubungan dengan hubbud dunya, cinta dunia, wa mailis syahawat, kecenderungan syahwat, kemudian juga bisa jadi lupa dan lain-lain, min turuqis syaiton, dari jalan-jalannya setan. Jadi jalan tadi seperti yang kita maknai, pintu-pintunya setan bisa jadi membuat Nabi lupa, membuat Nabi hubbud dunya dan lain. Nah, itu ditutup. Kenapa? Karena sudah dihilangkan oleh malaikat tadi. Itu makna pertama tentang alaqah. Wa yahtamilu, bisa juga maknanya annaha al-juz'u, yaitu bagian tubuh al-qabilu lil waswasati, yang bisa jadi membuat waswas bitakdiril azizil alim, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faturiha, makanya kemudian dibuang, summa ghusila asaruhu, kemudian bekasnya tadi, bekasnya alaqah itu dicuci, hatta la yajida syaitonu ilahi sabilan kama turihat ala Yahya alaihi salam syahwatun nisa. Sehingga ketika pintunya itu dibuang, dibersihkan oleh malaikat, maka malaikat tidak menemui jalan untuk masuk ke situ, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yahya, yaitu syahwatnya itu dihilangkan, begitu loh. Nah, ini sebenarnya pada intinya sama-sama ingin menyucikan Nabi dari sifat-sifat kotor, dari sifat-sifat yang enggak layak. Hanya saja mungkin Habib Bahar pemaknanya seperti A tadi, sedangkan ulama-ulama hadis mungkin ada pemaknaan seperti B.
Kalau kita melihat beberapa tafsiran ulama tadi bahwa isinya alaqah itu ya memang hadus syaiton. Tapi bisa jadi makna hadus syaiton atau alaqah ini memang hanya sebatas pintu. Artinya sebelum setan itu bisa membuka atau melewati pintu tersebut, itu sudah ditutup duluan. Dalam arti memang hatinya Nabi itu masih betul-betul bersih. Sehingga saya rasa tidak ada kontradiksi antara ibarat yang diungkapkan dalam kitab Maulid Simtuduror dan Maulid Al-Barzanji. Pada intinya para ulama, para dai, para ustadz, kiai yang menyampaikan cerita itu ya intinya adalah ingin mensucikan, ingin membersihkan Nabi dari sifat-sifat yang tidak layak, dari sifat-sifat yang kotor. Sebenarnya intinya sama itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.